Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu bapak, sehat? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi e-learning secara keseluruhan agar kegiatan PJJ daring kita bisa digunakan secara maksimal. Saya sudah merangkum beberapa masalah yang terkait e-learning yang Bapak Ibu hadapi selama ini. Pertama, ini yang sudah saya rangkum beberapa masalah ya. Yang pertama ada cara membuat tugas, cara mengatur tugas, cara mengupload foto, cara mengupload video, cara mengkompres file video, cara membagikan file Office, cara membagikan link Google Meet atau Zoom, cara menerima tugas berupa voice, kemudian cara menggunakan menu tugas kelompok, cara mengkoreksi hasil siswa, dan cara membagikan materi. Ini beberapa masalah yang sudah dirangkum dari ibu bapak yang sudah mengisi Google Form kemarin yang telah dibagikan oleh Ibu Yani selaku Wakasek Humas. Jadi insya Allah saya akan memberikan solusi bagaimana masalahnya. Dan terkait aplikasi ini memang belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Insya Allah kedepannya aplikasi ini akan ada perkembangan dan akan ada perubahan dari bidang developernya, karena secara garis besar saya sudah memberikan permasalahan yang timbul ketika kita melakukan PJJ daring. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi e-learning. Nah, ini bagian menu yang kita sering lihat ketika kita melakukan kegiatan PJJ daring dengan aplikasi e-learning. Kita langsung saja ke permasalahan utama, yaitu adalah tugas dan materi. Untuk menu-menu yang sebelumnya mungkin saya sudah berikan penjelasan dari bagian Belanda, pengumuman, pesan, jadwal mengajar, kemudian link terkait untuk wali kelas juga. Jangan lupa untuk memberikan himbauan kepada anak-anak kelasnya atau peserta didik untuk selalu mengisi absen yang ada di link terkait ya. Di sini, Bu. Di link terkait di sini ada link absen kelas 9, ujian online, link absen kelas 7 dan kelas 8, dan link pembiasaan baik kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9. Langsung saja kita ke menu tugas. Nah, untuk tugas di sini ada beberapa menu, yaitu adalah tambah tugas pilihan ganda atau tugas ganda. Yang kedua ada tambah tugas essay dan tambah tugas upload ya, yang biasanya ibu bapak pergunakan ketika melakukan PJJ daring. Nah, saya akan mencoba memulai dari cara membuat tambah tugas ganda. Nah, ada beberapa tampilan seperti ini. Yang harus pertama kita lakukan adalah memberikan judul. Misalkan saya akan memberikan contoh mata pelajaran prakarya. Nah, jangan lupa dipilih mata pelajarannya. Kemudian pilih kelas sesuai yang ibu bapak ampu dan ajar. Misalkan contohnya kelas 7A sampai ke kelas 9J. Nah, untuk contoh ini saya akan pilih
kelas yang khusus untuk tutorial. Jadi saya akan pilih kelas tes. Nah, kemudian di sini banyak kesalahan yang sering ibu bapak alami di sini ya, yang sering saya sering hadapi. Ternyata di menu kotak info tersebut ibu bapak sering mengisi soal di sini. Nah, sebenarnya ini kotak kolom ini bukan untuk mengisi soal, akan tetapi untuk memberikan informasi bagaimana cara mengerjakan soal yang akan ibu bapak hadapi. Misalkan contohnya tentang misalkan bab 3 memberikan penjelasan tentang soalnya, bab berapa saja, kemudian tata cara pengerjaan soalnya, waktu pengerjaannya dan sebagainya. Di sini diinfokan misalkan contohnya seperti ini. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Kemudian maksimal jumlah soal itu tergantung daripada kebutuhan ibu bapak. Misalkan contohnya saya akan isi 10. Kemudian modal urutan soalnya boleh dipilih acak atau berurutan sesuai misalkan keinginan dari ibu bapak, mau berurutan atau mau diacak. Model urutan pilihan pun sama, misalkan optionnya bisa diacak atau berurutan ya. Misalkan saya akan coba secara acak. Tampil soal per halaman itu adalah tampilan soal per halaman. Misalkan ibu bapak ketika siswa akan mengerjakan tugas, ketika dibuka gambarnya itu, tampilan itu akan memunculkan tampilan soal nomor 1 soal atau 5 soal atau per 10 soal. Jadi bisa 1 soal kemudian dipilih next, atau misalkan nanti per 5 soal 1 halaman per 5 soal, ataupun bisa per 10 soal ya. Jadi saya akan coba dengan misalkan 1 soal. Jadi setiap siswa mengerjakan, setelah selesai mengerjakan 1 soal, ada pilihan menu next untuk melanjutkan ke soal selanjutnya. Durasinya, apabila misalkan durasi itu tergantung daripada kebutuhan ibu bapak, misalkan agar siswa santai mengerjakannya, tidak terburu-buru, boleh memberikan waktu cukup lama. Misalkan contohnya seperti saya, lebih dari 2 jam misalkan, boleh seperti ini ya, jadi 4 jam. Ataupun misalkan hanya 30 menit akan sesuai dengan ketepatan waktu mata pelajarannya. Misalkan hari Senin jam 9 sampai jam 10, berarti 1 jam, boleh cuma 1 jam saja. Misalkan seperti ini 60 menit, durasi 60 menit. Nah, tampil nilai ke siswa itu tergantung daripada kebutuhan ibu bapak, apakah mau menampilkan nilainya setelah pengerjaannya atau tidak ditampilkan ke siswa nilainya, tergantung kebutuhan ibu bapak. Kalau saya akan coba dengan memberikan option setelah selesai mengerjakan jika sudah tersedia. Nah, jadi apabila yang menu pilihan 1 itu adalah setelah status tugas ditutup. Berarti ketika soal atau tugas sudah ditutup dan sudah dinilai oleh ibu bapak, maka nilai tersebut akan muncul ke halaman siswa. Yang option pilihan kedua, setelah selesai mengerjakan atau jika nilai sudah tersedia. Walaupun soal misalkannya belum ditutup tapi ibu bapak sudah meriksa, itu siswa sudah bisa melihat hasilnya. Dan yang pilihan ketiga, jangan tampilkan, berarti siswa sama sekali tidak bisa melihat hasil penilaian dari ibu bapak. Oke, saya akan pilih option yang kedua. Nah, ini banyak yang salah, katanya kenapa masih belum otomatis. Sebenarnya ini saya sudah coba berapa kali dan ini memang berjalan, tidak mungkin stuck. Contohnya kemarin di dalam pemilihan Pilkatos itu sudah saya jadwalkan, jadwal pemilihan ketua OTIS-nya itu dengan cara seperti ini, terbitkan dan ditutupnya juga pada hari apa, itu berjalan seperti tidak ada stuck di menu ini. Saya sudah coba berapa kali, mungkin ada kesalahan cara penulisannya ibu bapak, makanya mungkin kemarin tidak berjalan. Nah, di sini sudah ada contoh formatnya, format tahun, bulan, tanggal, jam, titik 2 menit. Ya, contohnya sudah ada di sini dicontohkan. Misalkan contohnya seperti ini, 2021 02, sekarang tuh 010 ya, tanggal 10 spasi, misalkan jamnya sekarang saya menurut jam saya jam 15.00. Nah, seperti ini terbitkan pada
tahun 2021 bulan 2 tanggal 10 jam 3. Nah, jangan jam 3, misalkan jam 3 sore jangan ditulis jam 3. Ya, nanti akan keluarnya jam 3 subuh. Jadi harus sesuai dengan jam yang ada di HP atau di komputer ibu bapak. Nah, kemudian saya akan coba simpan tutup format juga di sini sama sesuai dengan yang di atas, hanya dirubah jamnya saja. Kalau saya misalkan jam 15:10 seperti ini misalkan, kemudian tadi 30 menit. Nah, kalau misalkan ibu bapak mau ditutupnya seminggu kemudian, soalnya ya tinggal berarti dihitung saja, misalkan dari dihitung ditambah 7 hari ke depannya, misalkan dari 2021 02 ke 10 jadi 2021 02 17, misalkan tahun 2021 bulan 2 tanggal 17 seperti itu. Setelah semuanya terisi, terutama yang diberi bintang merah itu wajib diisi ya. Yang diberi bintang merah seperti ini wajib diisi. Apabila yang tidak diberi bintang itu tidak wajib diisi ya. Kalau misalkan ibu bapak tidak akan mengisi terbitkan dan seperti ini, tutup terbitkan dan tutup otomatis, ibu bapak boleh nggak apa-apa, nanti mungkin akan secara manual ibu bapak sesuai dengan keinginan ibu bapak. Oke, kita coba klik simpan. Nah, ini banyak kesalahan kenapa ketika membuat soal kenapa belum tersimpan, atau membuat materi kenapa belum tersimpan. Nah, ketika tadi ibu bapak melihat mungkin secara di monitor saya ada loading sedikit. Nah, ketika itu jangan melakukan apapun sampai nanti ada box hijau seperti ini. Manajemen soal tugas sudah berhasil. Ini berarti tandanya kalau apabila sudah hijau seperti ini, berarti ibu bapak sudah berhasil membuat format tugas atau soal. Apabila tidak keluar kotak box seperti ini, berarti ibu bapak gagal dalam membuat soal. Nah, di sini banyaknya kemarin masalah siswa, Bu, Pak, kenapa soalnya nggak ada, atau kenapa soal tugas tidak bisa dikerjakan karena ibu bapak belum memberikan soalnya, belum memberikan tambahan pertanyaannya apa. Nah, di sini ada menunya, di sini tambah pertanyaan, copy soal tugas, copy bank soal, atau import Excel ya. Dan apabila statusnya masih ada tombol terbitkan, yang ada centang terbitkan seperti ini, berarti soal ibu bapak belum diterbitkan ya. Apabila misalkan sama ibu bapak diklik seperti ini sampai nanti misalkan, nah ini karena saya pertanyaannya belum kosong, nanti sampai ada kotak warna merah misalkannya dihentikan, berarti itu tandanya ibu bapak sudah soal ibu bapak tersebut sudah mulai bisa dikerjakan oleh siswa. Oke, kita akan coba ya ditambah pertanyaan. Oke, nah ini banyak sekali menu yang bisa kita gunakan di sini ya. Ada copy paste, ada paste plain, kemudian copy paste dari Word ya sesuai format di Word, ada hyperlink, ada gambar, ada voice note, ada emotion, kemudian ada link YouTube, ada video dan sebagainya. Nah, untuk menu-menu yang ini nanti akan kita coba ya di sini. Bagaimana sih? Yang pertama sesuai yang tadi nih di sini nih, yang membuat tugas, cara mengatur tugas dan mengupload foto. Nah, ini kita akan coba cara mengupload foto. Yang ini kita tandai sudah selesai. Nah, bagaimana sih cara mengupload foto? Nah, cara mengupload foto, lihat Bu ya, di sini ada menunya. Nah, di sini ada menunya yang gambar gunung dan matahari di sini ya. Ini bisa ibu bapak klik. Nah, seperti ini. Diklik. Nah, sampai keluar kolom seperti ini. Ya. Ada image info, ada link, ada advance di sini ya. Cukup ibu bapak memilih menu image info, kemudian ada browse server, diklik yang ini Bu. Yang browse server ini diklik sampai muncul, ditunggu sampai muncul kolom lagi. Nah, tampillah menu-menu seperti ini. Nah, bagaimana cara menguploadnya? Nah, di sini ada menu tombol upload, boleh diklik seperti ini. Nah, sampai ada tulisan drop file here to upload. Nah, di sini ibu boleh di drop
dari my dokumen ataupun dari file dari folder-folder mana, ataupun boleh diklik seperti ini, diklik. Nah, sampai muncul seperti ini. Misalkan contohnya saya akan ngupload salah satu foto, misalkan ini. Nah, ini ya. Nah, ketika sudah gambar sudah muncul seperti ini, nanti ada pilihan menu upload, select atau close. Nah, ketika sudah muncul gambarnya, ibu bapak hanya langsung memilih menu upload seperti ini, klik aja sampai loadingnya selesai. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, nanti dia akan keluar dari tabel tersebut. Nah, all files upload successful. Berarti ketika ada tulisan seperti ini, berarti upload ibu bapak itu sudah berhasil. Nah, bagaimana cara menampilkannya agar muncul di soal? Setelah itu diklik fotonya. Nah, sudah seperti ini, sudah muncul. Kemudian dipilih menu select seperti ini, diklik. Nah, sampai ketika muncul di sini, baru boleh ibu bapak pilih menu OK di paling bawah. Nah, seperti ini. Cuman untuk kedepannya saya sarankan, karena ini saya belum mengedit fotonya, fotonya jangan terlalu besar agar nanti tampil di siswanya tidak menghabiskan ruang layar HP-nya. Nah, misalkan seperti ini sudah terlihat gambarnya, baru kemudian ibu bapak memberikan perintah di bawahnya. Ya, boleh memberikan perintah, misalkan mau di atasnya boleh, di sini. Nah, seperti ini, misalkan simak gambar berikut. Boleh di bold, italic dan underline, misalkan seperti ini. Seperti ini. Apa yang sedang dilakukan oleh siswa-siswi yang ada di gambar, misalkan seperti ini. Nah, setelah selesai baru memberikan pilihan optionnya. Di sini ada tertulis pilihan A, misalkan bermain pingpong, belajar membaca, bermain komputer, berolahraga. Seperti ini ya, contohnya saja. Di menu option pun ibu bapak bisa memberikan voice note ataupun video ataupun berupa gambar. Jadi sebenarnya lebih enak di sini. Jadi bisa memberikan gambar, video, voice note dan sebagainya di sini, ya. Nah, setelah itu misalkan tadi kunci jawabannya yang paling benar adalah di D, dipilih, jangan lupa ibu bapak, dipilih kunci jawabannya seperti ini, jadikan kunci jawaban. Nah, setelah selesai semuanya, baru disimpan pertanyaan seperti ini. Nah, ketika ada muncul tulisan seperti ini, soal berhasil ditambah, berarti soal yang tadi bapak ibu input sudah berhasil disimpan oleh sistem seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, ya. Dan untuk gambar, file apapun ataupun video itu batas maksimalnya adalah 20 MB, ya. Jadi 20 MB. Jadi apabila lebih dari 20 MB biasanya sistem akan menolak. Itu untuk meminimalisir ruang simpan daripada server, ya. Seperti ini.
Oke, misalkan saya mau tambah lagi soal yang kedua. Misalkan kita akan coba menggunakan misalkan video ya. Nah, untuk soal yang kedua kita akan coba menggunakan video. Bagaimana caranya menggunakan video? Nah, di sini ada beberapa menu, ada yang bisa mengambil dari YouTube, URL YouTube, ataupun kita punya sendiri di ruang penyimpanan kita. Kita akan coba di ruang penyimpanan kita ya di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, untuk format videonya hanya bisa menggunakan format MP4 ini dan WebM. Jadi hanya dua format. Selain format itu, misalkan MLV dan sebagainya, sistem tidak akan bisa membacanya. Ya, jadi kita akan coba langsung coba tambah video. Sama seperti tadi menambahkan gambar, klik menu upload, diklik di sini tengah-tengah ataupun bisa di drop. Kemudian kita cari videonya tadi, di download misalkan. Nah, ini kita akan coba misalkan. Nah, setelah tersimpan, jangan lupa diklik menu upload. Lama tidaknya upload video tergantung daripada kecepatan internet dan ibu bapak ya. Tuh, di sini ada tulisannya ya. The file size limit per file is 20 MB megabyte. Jadi apabila lebih dari 20 MB maka sistem akan menolak. Nah, setelah ada tulisan all files upload successful, jangan lupa diklik ya. Setelah bisa diklik, ini videonya sedang loading misalkan. Nah, ini jangan lupa pilih menu select. Nah, setelah itu jangan langsung memilih menu OK. Fungsinya di sini dia sistem itu hanya memberikan URL-nya saja. Nah, jangan lupa ini bagaimana caranya agar bisa tampil. Kebanyakan ke ibu bapak kemarin, kenapa ya videonya tidak bisa diputar ketika sudah diupload. Nah, kesalahannya kemarin adalah memang belum saya berikan bagaimana tata cara menggunakan videonya. Di sini URL yang sudah diberikan oleh sistem server harus kita copy, kemudian diklik, disimpan di sini di menu tab yang ke satu pertama sesuai dari jenis file yang ibu bapak telah upload. Misalkan tadi filenya saya jenisnya MP4, berarti disimpan di sini MP4. Apabila misalkan tadi filenya WebM, berarti harus disimpan di kolom yang kedua sini ya. Setelah itu, setelah disimpan di sini, dari atas disimpan ke sini, kolom yang sini, kemudian pilih menu OK. Memang agak ribet, cuman kita agak lebih leluasa bisa menggunakan jenis-jenis file di sini. Nah, kok masih belum muncul ya di sini item seperti ini? Ya nggak apa-apa Bu, nanti kita lihat ketika sudah jadi. Misalkan kita akan beri contoh, ini 1, ini 2, jawabannya ini 3, ini 4. Video saya contoh seperti ini. Saya akan coba pakai ini emot. Kita akan coba semua menunya. Sekarang boleh misalnya disimpan di tengah atau disamaratakan, atau paragrafnya nanti sesuai kebutuhan ibu bapak ya. Untuk guru matematika juga di sini ada menu untuk matematika editor ya. Nah, seperti ini banyak pilihannya ya. Kita bisa menggunakan tabel ya, hyperlink dan sebagainya. Oke, kita coba melihat videonya apakah sudah bisa diputar atau belum. Nah, setelah muncul soal berhasil ditambah, berarti soal nomor 2 yang jenis video tadi tersebut sudah bisa digunakan. Nah, ini apabila misalkan detiknya 0.200 per 3.36, berarti video tersebut bisa diputar. Nah, apabila misalkan soal videonya 0.00 per 00, berarti ibu bapak gagal untuk mengupload ataupun salah jenis file. Nah, kita coba klik di sini. Nah, berarti ketika sudah bisa diputar, berarti otomatis video tersebut bisa diputar oleh siswa juga.
Seperti itu ya Ibu Bapak, cara menambahkan video seperti itu di soal ya, mudah ya, walaupun memang mungkin ada yang baru seperti ini, cukup mudah ya, cukup mudah. Oke, kita coba ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini yang tadi, ini tadi kan belum bisa diterbitkan. Nah, sekarang kita akan kita coba terbitkan ya. Apabila masih bermode tombol hijau seperti ini, berarti soal Ibu Bapak belum diterbitkan, belum bisa dilihat oleh siswa. Dan ketika misal diklik seperti ini, maka akan muncul tombol merah seperti ini, tutup. Berarti soal tersebut sudah diterbitkan, siswa sudah bisa mengerjakan soal yang Ibu Bapak buat. Nah, apabila ingin menutupnya, tinggal diklik yang tutup seperti ini sampai tulisannya hijau lagi seperti ini. Nah, berarti setelah muncul tulisan hijau seperti ini, berarti soal sudah ditutup kembali. Oke, kita akan mencoba membuat soal essay. Nah, bagaimana sih cara kembalinya? Memang belum ada menu back, jadi Ibu Bapak cukup mengklik menu tugas yang ada di atas seperti ini. Sub ya. Sub menunya seperti ini. Nanti dia akan kembali langsung ke menu tugas. Nah, ini soal saya sudah terbuat ya. Nah, kalau misalkan ingin mengecek lagi soal saya apakah sudah benar-benar ada atau belum, Ibu Bapak harus memilih menu yang soal yang biru ini. Nanti akan muncul soal kita yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Udah ada, muncul lagi. Kemudian bagaimana apabila misalkan ingin melihat mengedit lagi, mengedit info yang sudah tadi kita tulis, misalnya ada kesalahan info, nah di sini editnya. Nah, ini kelas dan sebagainya, kita bisa milih lagi, edit lagi, kita bisa edit lagi. Kemudian untuk melihat nilai siswa atau mengkoreksi nilai siswa, nanti kita memilih menu edit, lihat nilai di sini. Seperti ini. Ya. Nanti apabila misalkan siswa sudah mengerjakan, nanti akan muncul seperti ini. Misalkan contohnya saya akan lihat yang hasil Pilkatos kemarin tadi. Nanti saya sarankan apabila misalkan ingin memberikan soal berupa gambar, lebih baik ukurannya diperkecil dulu ya gitu. Saya mengulang lagi gitu. Nah, ini hasil siswa yang sudah mengerjakan. Misalkan contohnya seperti ini. Ketika siswa sudah mulai mengerjakan, maka untuk soal PG hasilnya sudah koreksi oleh sistem ya. Jadi sistem sudah membuat hasil penilaiannya ya. Jadi seperti ini misalkan contohnya ya. Nah, apabila misalkan tampilannya ingin lebih banyak dari sini, Ibu Bapak tinggal memilih tampilkan lebih daripada 10, misalkan 100 seperti saya ini. Saya ingin menampilkan 100 jawaban siswa seperti ini. Nah, maka muncul 100 siswa yang telah menjawab sampai ke nanti menu terakhirnya, berarti ada ini lebih dari 500 siswa seperti ini ya. Nah, jangan sampai nanti Ibu Bapak mengklik menu reset ini atau menu yang ada di paling bawah, reset jawaban semua siswa atau reset jawaban siswa terpilih. Itu adalah sama dengan menjawab hasil siswa yang sudah dikerjakan. Nah, di sini ada menu-menu juga, ada menu-menu pantau ujian, print, export Excel, dan analisis soal. Mohon maaf kalau misalkan agak nggak nyambung, tadi ada gangguan dulu, jadi saya tadi pause dulu. Nah, tadi mengingatkan jangan sampai Ibu Bapak mereset menggunakan menu reset ini. Lebih baik misalkan menu reset ini digunakan fungsinya apabila misalkan tadi siswa ada permasalahan, siswa mengikuti ujian ataupun mengerjakan tugas soal tapi belum terselesaikan, keburu ke close ataupun dan sebagainya, tapi belum menjawab. Nah, untuk itu kan siswa otomatis tidak bisa mengerjakan lagi. Nah, agar siswa bisa mengerjakan ulang kembali, maka harus direset, memilih menu reset ini. Reset jawaban siswa, anggap siswa menjadi belum mengerjakan. Nah, apabila detail ini hasilnya detail itu siswa menjawab per satu orang ya, seperti ini.
Kalau misalkan lebih baik, misalkan ibu bapak takut, misalkan untuk meriset, boleh hubungi langsung operator saja, ya. Dan di sini fungsinya untuk di sini misalkan hasil jawaban siswa seperti ini acak-acakan. Nah, bagaimana caranya agar misalkan si siswa tersortir sesuai dengan kelasnya. Nah, maka ibu bapak hanya cukup mengklik tulisan kelas ini, maka otomatis, nah seperti ini, maka otomatis akan tersortir sesuai urutan kelasnya. Dari kelas 9 sampai ke kelas 9A sampai ke nanti ke kelas 7J seperti ini, ya. Yang asalnya acak-acakan tadi seperti tadi, maka ketika ibu bapak mengklik menu kelas yang ini, tulisan kelas ini, maka akan tersortir seperti ini. Jadi tersortir. Nilai juga sama. Ya, di ini ada yang nilai yang sudah belum dinilai ataupun yang belum, ibu bisa mengklik seperti ini. Nah, ini misalkan contohnya ada yang belum dinilai seperti ini. Jadi kita bisa mencari mana sih nilai siswa yang belum dinilai ataupun yang sudah dinilai seperti ini. Diklik yang menu nilai ini. Ya. Ataupun misalkan mau mencari siswa karena kebanyakan, boleh di sini carinya di sort. Misalkan contohnya Arya. Nah, maka akan muncul saran nama Arya dari sistem yang sudah mengerjakan. Apabila misalkan tidak ada tapi siswa katanya belum sudah mengerjakan tapi tidak ada di sini, berarti artinya siswa belum pernah mengerjakan soal tersebut. Nah, apabila soal misalkan ada di sini tapi siswa belum mengerjakan, berarti itu dia ada crash dari siswanya, maka harus di reset dari kita, ya. Nah, ini kita coba fungsinya di sini, fungsi analisis soal. Nah, di sini misalkan contohnya ada jawaban benar, yang menjawab benar 303 dan penjawabnya 427 seperti ini, ya. Maka dinyatakan soal nomor 1 itu adalah mudah. Kita kembali lagi. Nah, misalkan bagaimana caranya agar si hasil jawaban siswa ini bisa kita ambil dari diekspor, ya, apa misalkan diambil diolah di luar dari aplikasi e-learning, gampang. Tinggal ekspor Excel, klik ini. Tinggal pilih mau semua kelas atau satu persatu, bisa persatu-satu atau semua kelas. Tampilkan jawabannya, Excel aja seperti ini. Jadi kita bisa ngambil satu persatu kelas atau misalkan semua kelas. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini jawabannya per semua kelas. Jadi ataupun pusing kalau per semua kelas kayak gini, takut ngesortnya salah, misalkan boleh jadi per satu kelas aja jawabannya, ya. Seperti ini, Bu. Nah, sudah selesai. Kita coba untuk melihat hasil dari misalkan pekerjaan siswa. Nah, kita akan coba langsung ke tambah tugas isai. Nah, tambah tugas isai di sini sama halnya seperti tadi kita membuat soal PG. Menunya sama seperti ini. Kita hal yang pertama itu adalah membuat judulnya dulu, latihan soal kerajinan bahan keras, misalkan seperti ini. Pilih mata pelajaran yang ibu bapak mampu, kan contohnya tadi saya contohnya prakarya. Pilih mata pelajarannya, kemudian pilih kelas sesuai dengan di kelas yang ibu bapak ampu. Nah, kemudian kolom info, bukan kolom untuk pengisian soal seperti misalkan yang tadi sudah dipraktekkan di penugasan soal PG, ya. Bahkan isi dengan kan seperti ini. Semua jumlah soalnya yang 10. Kemudian soalnya berurutan, mau boleh sesuai dengan kebutuhan. Urutan soalnya boleh acak atau berurutan. Kemudian tampilan soalnya mau semua atau 1, 5, 10. Durasinya untuk isai saya sarankan lebih lama daripada soal PG, kan 250 menit. Ini terbit sesuai yang tadi, misalkan
seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk dipilih simpan. Keluar sendiri. Ulangi lagi. Sudah isi tadi dan keras karya tes seperti ini. Soal 10 berurutan semua, durasi tadi harus lebih dilamakan atau diperpanjang dari soal PG. Kemudian namanya ini sesuai kebutuhan. Kemudian saya coba tidak menggunakan sesuai otomatis ya, terbit otomatis, simpan. Nah, setelah muncul tulisan hijau seperti ini, berarti siswa sudah selesai, sudah format soal sudah berhasil disimpan. Langkah selanjutnya, ibu bapak harus menambahkan pertanyaan seperti ini. Nah, misalkan saya ingin menambahkan voice jawabannya, ya. Misalkan contohnya pertanyaannya, misalkan contohnya seperti ini. Jadi sama seperti bapak ibu ingin menambahkan soal gambar. Jadi yang pertama pilih menu yang gambar suara atau gambar ini sound, diklik, kemudian pilih ini browser server, kemudian upload, klik di sini. Misalkan saya cari dulu ada yang enggak MP3 contohnya. Misalkan ini contohnya. Ini harus tetap ya, mau bentuk file apapun maksimal filenya 20 MB. Kemudian diklik upload. Setelah diupload selesai, nah ini muncul tulisan all files upload successful. Kemudian diklik ini, pilih select. Oke, nah misalkan contohnya seperti ini ya. Kemudian beri deskripsi, misalkan contoh seperti ini. Coba dengarkan lagu berikut, misalkan ya. Kemudian setelah itu kemudian simpan pertanyaan setelah misalkan soalnya sudah selesai semua. Ya, ini sebenarnya ini juga bisa diutak-atik sama ibu bapak ya, mau disimpan di sebelah mana juga bebas sebenarnya. Nah, ini klik yang ini, mau disimpan di bawah seperti ini, bisa digeser dimanapun sesuai kebutuhan soalnya ya. Kebutuhan ibu bapak mau disimpan di mana, kalau saya simpan di atas. Kemudian simpan pertanyaan, kita coba simpan pertanyaan. Nah, setelah soal berhasil ditambah, berarti soal ini sudah bisa dikerjakan oleh siswa. Akan kita coba ya, terbitkan di sini. Agar kita coba di soal bagaimana apabila siswa sudah menjawabnya. Nah, sebenarnya soal isai tersebut ini bisa difungsikan untuk mata pelajaran yang ingin tugasnya itu berupa voice, seperti mungkin kemarin PAI ya. PAI minta bisa kirim voice note nggak? Bisa, tapi bukan di menu tugas upload, tapi di menu tugas isei. Akan kita coba di sini ya. Jadi siswa itu bisa mengirim video, gambar, voice note ataupun apapun berupa file yang support terhadap sistem. Kita coba masuk ke siswa.
Nah, ini yang tadi pilihan ganda sudah dikerjakan karena sudah ditutup. Jadi apabila siswa sudah mengerjakan soal, maka siswa tidak bisa mengerjakan, tidak akan muncul menu mulai mengerjakan. Nah, apabila ada trouble masalah seperti ini, ibu bapak misalkan siswa ingin mengerjakan kembali, tinggal memilih tombol reset yang tadi sudah disediakan di tombol di menunya. Oke, kita akan coba mulai mengerjakan soal isai seperti ini. Nah, waktu akan muncul seperti ini apabila tadi kita sudah settingnya misalkan tadi 250 menit, maka waktunya akan muncul seperti ini ya. Nah, siswa bisa mendengarkan hasil tadi uploadan lagu voice yang tadi sudah di upload seperti ini misalkan. Nah, setelah itu misalkan siswa misalkan di perintahnya itu silahkan upload voice yang kalian rekam misalkan. Nah, ini siswa juga sama seperti ini, insert HTML siswa tersebut sama seperti tadi. Kan ini ya. Upload. Nah, jadi nanti untuk ibu bapak yang membutuhkan hasil jawaban siswa berupa voice note tidak usah mengirimkan melalui WhatsApp lagi ya. Jadi cukup saja bisa dilakukan di e-learning. Oke, setelah itu kita select. Oke. Nah, ini hasil jawaban siswa selesai mengerjakan. Nah, ketika soal berhasil dikerjakan oleh siswa, maka siswa tidak bisa melihat, tidak bisa mengerjakan lagi, hanya ada muncul menu lihat nilai seperti ini. Apabila ibu bapak sudah memberi nilai, maka nilainya akan muncul di sini. Nah, apabila belum dinilai oleh ibu bapak, maka nilainya tidak akan muncul. Apabila tadi ibu bapak memilih tugasnya, setelah siswa mengerjakan tugas, maka akan muncul nilai seperti ini ya. Oke, kita akan coba memeriksa hasil isai. Masukkan ke tugas. Tadi kita cari mana ini. Nah, ini akan muncul menu koreksi. Diklik. Nah, ini hasil siswa tadi yang sudah yang kita lakukan uji coba. Kemudian klik koreksi. Nah, ini lihat, maka akan muncul hasil dari jawaban siswa yang ini. Berupa voice ya. Berupa voice. Nanti kemudian cara menilainya seperti ini, diberikan nilai misalkan 95. Kemudian pilih menu simpan nilai. Nah, oke. Nilainya ketika nilai sudah muncul di sini, maka otomatis nilai sudah bisa dilihat oleh siswa. Apabila ibu bapak memilih menu nilai bisa dilihat oleh siswa. Nah, apabila ingin mereset jawaban siswa, misalkan tadi, Pak, mohon maaf tadi saya salah mengirimkan tugas, ibu bapak tinggal memilih menu reset ini ya. Kita akan coba lihat di siswa apakah nilainya muncul atau tidak. Lihat nilai. Nah, maka nilainya tadi sesuai tadi sudah muncul, nilainya 95. Nah, misalkan bagaimana kalau misalkan file kita terlalu besar, bagaimana cara mengompresnya ya. Bagaimana misalkan ini karena terlalu besar, jadi kan maksimalnya 20 MB, kita punya filenya 40 MB. Bagaimana cara mengecilkannya? Misalkan mengecilkan size-nya, tinggal kita kompres. Misalkan cari kompres video online free, misalkan seperti ini, kita cari di Google kompres video online free. Nah, cari konverter yang menunjang file kita di sini. Pasti insya Allah semuanya bakal menunjang, cuman ada yang mudah, ada yang sulit. Misalkan seperti ini, kita pilih filenya, mau video, mau foto, ataupun misalkan tadi jenisnya MP3 dan sebagainya, bisa kita kompres di sini.
asalkan sesuai quote-nya tadi di internetnya kita cari video converter ataupun MP3 converter. Klik from device. Tadi sekarang ini kita cari yang besar, misalkan ini, misalkan ini. Nah ini materi kebugaran jasmani misalkan. Nih filenya kan 28 MB ya. Kita kompres di sini. Tunggu sampai selesai upload. Nah, sambil menunggu kita masuk ke cara membuat tambah tugas upload. Ini lebih mudah. Ya, misalkan kita coba upload tugas Anda. Upload misalkan tugas ini apa? Pilih mata pelajarannya, pilih kelas juga sesuai tadi sama seperti tugas PG dengan IC. Kemudian di sininya informasi ya, Bu, bukan ini beri informasi di sini. Jadi silahkan langsung Ibu berikan soalnya di sini. Silahkan upload hasil pengamatan Anda dari tugas yang sudah diberikan berupa foto ataupun file Office. Misalkan tadi di sini saya pilih ini, kemudian simpan. Nah, sudah selesai tugas upload. Ya, di sini lihat. Tugas upload berhasil disimpan. Beda dengan tugas IC dan tugas pilihan ganda yang kita harus menambahkan soal. Untuk tugas upload hanya sekali saja infonya di situ. Ya. Nah, untuk tugas upload untuk sementara ini memang masih siswa hanya bisa mengupload satu gambar karena memang dari developernya masih dibentukkan seperti itu. Nah, untuk kedepannya insya Allah siswa sudah bisa mengupload lebih dari satu. Ya, jadi cara mengakalinya untuk misalnya siswa upload itu seperti itu, dibuat beberapa gambar jadikan satu, ya, di merge ataupun bisa dijadikan bentuk file PDF ataupun Word. Ya. Nah, misalnya sudah saya buat seperti ini. Tadi kita lihat konverternya sudah selesai belum? Ya, sambil menunggu. Nah, setelah ini selesai, Ibu Bapak, apabila misalkan ada salah satu tugas yang ingin dihapus, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Dan jadi apabila misalkan Ibu Bapak ingin menghapus tugas karena untuk akun guru itu tidak bisa menghapus tugas, untuk mengantisipasi terjadi kesalahan hapus, solusinya Ibu Bapak cukup menghubungi operator atau admin dengan memberikan nomor ID tugasnya. Misalkan contohnya tadi tugas upload tadi yang sudah saya upload itu menu tugasnya itu ID-nya 311, cukup nanti japri operatornya mau tolong untuk menghapuskan nomor soal 311, nanti akan kami hapus, seperti itu ya. Masih belum selesai. Kemudian nah, apabila misalkan nanti di tugas ini kita akan sediakan menu komentar. Jadi sama seperti di materi, sama nanti akan mungkin munculnya akan seperti Google Classroom. Siswa itu setiap tugasnya akan bisa dikomentari. Nah, untuk sementara ini kita belum bisa melakukan hal tersebut karena sedang ada upgrade dari developernya. Nah, untuk tugas kelompok ini sebetulnya itu bisa dilakukan oleh guru tersebut, cuman ya agak kemungkinan mungkin agak ribet. Tapi saya sarankan apabila memang ingin menggunakan tugas kelompok, silahkan kita akan contohkan seperti ini. Misalkan ini contohnya seperti ini, saya udah buat misalkan budidaya ikan hias tadi.
Nah, ini saya sudah buat. Eh, Jadi tugas seperti ini, nanti maka akan muncul seperti ini. Tampilan pertamanya judul, mata pelajaran prakarya, kemudian kelasnya pilih kelas. Misalkan seperti ini. Update. Nah, setelah ini nanti apabila tugas kelompok, tugas ibu bapak itu adalah membuat kelompok per kelasnya. Kita akan coba misalkan tambah kelompok seperti ini. Nama kelompoknya misalkan kelompok 1. Nah, instruksi informasinya silahkan kerjakan tugas bab 1 diskusikan dengan kelompoknya. Kan seperti ini. Nah, di sini nanti ibu bapak misalkan mencari anggota dari kelompok tersebut, misalkan contohnya dari siswa kelas tes, misalkan tadi saya kan memilihnya siswa kelas 1, siswa kelas tes. Nah, di sini saya akan cari siswa siswa. Nah, ini maka akan muncul seperti ini, tes siswa. Kemudian simpan kelompok. Nah, karena saya tadi udah menyimpannya di kelompok lain, kelompok. Nah, ini dia tadi kelompok 1 seperti ini, ya. Maka nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kemudian tugasnya sudah diberikan, jangan lupa untuk diterbitkan. Nah, setelah siswa memberikan hasil tugasnya, maka muncul hasil koreksinya seperti ini. Penilaiannya itu penilaian itu menjadi 2, Bu. Jadi siswa tersebut, siswa masing-masing kelompok diberikan nilai ataupun bisa nilai per kelompok. Misalkan contohnya seperti ini saya. Hasil nilainya anggotanya 1 ini tes, ya misalkan tadi tes siswa ini saya beri nilai 95. Nilai baru disimpan. Nah, ini misalkan untuk nilai kelompok, bisa nilai per kelompok atau bisa nilai per siswa. Misalkan kalau nilai per kelompok, nilai di sini aja. Diklik 95, terapkan nilai ke semua anggota. Jadi semua kelompok rata, semua nilainya 95. Dan ini hasil daripada jawaban siswanya di sini, jawaban terkumpul. Pembuatnya nanti akan datangnya satu persatu, bukan per kelompok. Ya, jadi siswa akan mengerjakan satu persatu seperti ini. Nanti kan akan lihat misalnya seperti ini. Ini jawaban tadi, jawaban tes siswa ini jawaban saya seperti ini. Nanti tutup, nanti akan muncul lagi di sini akan muncul lagi anggota kelompoknya, kita bisa mengkoreksi di sini, ya. Nah, ini misalkan catatannya di sini. Ya, misalkan nilai kelompok hasil kurang memuaskan. Kan seperti ini, atau tadi misalkan tadi seperti tadi, good job. Klik simpan. Ya. Nah, nanti siswa itu bisa memberikan penilaian. Ya, bisa menindakkan penilaian ke teman-temannya. Misalkan temannya tidak mengerjakan ataupun copy paste dari temannya. Misalkan di sini nanti dia akan memberikan alasan hasil dari ini copy paste dari saya, misalnya seperti itu, bisa seperti itu, ya. Setelah disimpan, kemudian diklik ke sini ke list kelompok lagi, maka akan seperti ini, ya. Nanti siswa hasilnya sudah muncul, kita lihat di siswanya seperti apa. Nah, ini di tugas kelompok, lihat nilai. Nah, seperti ini, ya. Nilai kelompoknya 95, nilai per anggotanya 95. Nah, ya seperti ini. Oke, kita coba lihat yang converter. Nah, ini sudah dikurangi atau mau dikompres lagi. Ya, harus dikompres sampai dengan kurang dari 20 kalau bisa. Ya. Harus bisa dikompres lebih kurang dari 20. Nanti setelah itu di save, download, save, maka video tersebut akan terkompres sampai 20, ya. Coba cari konverter yang bisa mengatur ukuran daripada convertnya. Kalau ini tidak bisa diatur, nah nanti ibu bapak boleh mencari konverter yang bisa diatur convertnya berapa sampai berapa, seminim mungkin. Oke. Setelah ini sudah selesai semuanya. Untuk komentar siswa juga di sini, komentar saya, ibu bapak bisa menulis pesan ke siswa apabila misalkan siswa tersebut belum mengerjakan tugas, bisa di sini.
Dan untuk materi sampai untuk saat ini masih belum bisa per guru. Jadi satu guru mencakupnya untuk ke seluruh kelas, misalnya ke seluruh kelas. Misalkan saya mengajar kelas 8A sampai kelas 8I. Misalkan si B mengerjakan kelas 8D sampai 8J. Nah, itu apabila ibu bapak ingin memberikan materi, maka tidak bisa satu persatu per kelas. Jadi ruang lingkupnya saya akan memberikan materi untuk semua kelas 8 seperti itu. Seperti ini ya. Mungkin ini udah sering ibu bapak kerjakan untuk yang ini. Oke. Sampai sini mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Coba kita cek lagi, mungkin ada yang terlewat. Mengkompres ini sudah. Oh, ini masih ada yang terlewat, masih banyak. Mohon maaf. Cara membagikan file Office, cara membagikan link Google Meet, cara menerima tugas berupa voice tadi sudah. Cara menggunakan menu tugas kelompok sudah. Cara mengkoreksi ini sudah, materi sudah. Berarti tinggal cara membagikan file dan cara membagikan link Google Meet ya. Nah, kita balik lagi ke tugas. Edit di sini. Nah, ibu bapak itu kemarin kebanyakan memberikan link itu langsung copy paste seperti ini. Misalkan contohnya seperti ini ya. Ini saya ibu bapak copy dari sini kemudian dipaste di sini. Nah, ini akan sangat sekali menyulitkan siswa untuk mengkopinya. Nah, bagaimana caranya agar siswa itu bisa sekali klik langsung menuju ke link yang ibu bapak tuju. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, ini lihat di sini ada menu bola dunia hyperlink seperti ini, link. Nah, ini tulisannya link, diklik, kemudian dipilih URL-nya di sini, di paste. Nah, seperti ini, kemudian dipilih OK sampai tulisannya berwarna biru seperti ini ya ibu bapak. Nah, ataupun mau diedit misalkan tulisannya jangan seperti ini. Saya edit misalkan di sini, klik link tugas di sini atau klik link PowerPoint, link tugas di sini. Nah, maka akan munculnya seperti ini. Klik link tugas di sini. Kita update, kita coba update. Coba kita lihat. Kita coba. Nah, kita akan coba lihat setelah hasil edit tadi. Koreksi. Diklik di sini tugas budidaya tadi informasi. Nah, apabila masih hitam seperti ini, berarti itu gagal untuk menghyperlinknya. Nah, apabila sudah seperti ini, warna biru akan muncul seperti ini. Klik link tugas, maka otomatis akan berpindah ke link yang tadi. Nah, seperti ini ya ibu bapak. Jadi nanti untuk ke siswa, nanti kalau misalkan itu untuk membuat hyperlink, jangan lupa untuk dikaitkan ke hyperlink, jangan langsung di copy paste di kolomnya ya. Jadi saya akan ulang lagi. Ini tugas tadi di sini. Nah, ini di tugas. Nah, ini jangan lupa klik menu yang ini, hyperlink ini, kemudian di copy tugasnya di sini. Nah, seperti ini, kemudian dibuat di sininya mau dibuat atau mau diberi nama atau enggak pun tidak apa-apa. Misalkan link tugas, link PowerPoint. Nah, seperti ini sampai biru seperti ini ya. Oke. Nah, oke, setelah ini terakhir saya akan memberikan cara informanya bagaimana cara tutornya, cara memberikan PowerPoint atau Microsoft Office ke siswa. Kita akan coba di sini
di soal essay, diedit. Ya. Ini kita kembali salah. Maaf. Kita tambah ke soal. Klik ini, diedit. Yang harus ibu bapak sediakan itu yang pertama adalah Google Drive. Ya. Drive Google ini sekarang masuk ke sekolah digital. Nah ini misalkan yang pertama tahapan itu adalah misalkan klik plus ini baru, kemudian upload file. Misalkan saya ini akan mengupload tahapan e-learning, ini open. Tunggu sampai selesai. Nah setelah selesai seperti ini, di refresh, set F5 atau boleh pilih di sini. Refresh di sini ya Bu ya. Kalau yang saya belum tahu, refresh itu di sini ya, nanti ada muncul tombol seperti panah. Nah ini adalah refresh ya, reload this page. Nah ini setelah saya tadi selesai mengupload, diklik 2 kali. Nah diklik linknya 2 kali seperti ini. Tadi yang sudah saya ini, kemudian jangan lupa untuk membagikan alamat linknya ya. Jangan sampai seperti yang sebelumnya membagikan PowerPoint alamat link Google Drive tapi tidak diberikan akses untuk siswa. Jadi makanya siswa tidak bisa mengakses apa yang diberikan. Nah seperti ini ya, bagikan. Tunggu. Bagikan. Nah, ini lihat di paling bawah. Dapatkan link. Dibatasi hanya orang yang ditambah yang dapat membuka dengan link ini apabila misalkan ibu bapak mau per orang. Ya, hilang. Di sini ininya ubah ke siapa saja yang memiliki link, diklik. Nah setelah muncul linknya seperti ini, maka disalin linknya. Jangan sampai yang tadi tidak diklik, nanti siswa tidak bisa membuka apa yang sudah di-share. Kebanyakan kemarin seperti itu, makanya siswa ada keluhannya, Pak, linknya tidak bisa diakses karena terkunci karena tidak dibuka. Nah setelah dibuka maka akan muncul link seperti ini, disalin linknya, kemudian di sini masukkan ke sini ke hyperlink yang tadi. Wait. Bentar. Nah setelah ini diklik hyperlink ini, disimpan di sini. Link misalkan PowerPoint tadi di sini. Oke. Nah setelah itu jangan lupa untuk disimpan atau diupdate di sini. Nah setelah itu maka akan terlihat seperti ini. Nah link PowerPoint diklik. Nah maka akan langsung masuk ke PowerPoint yang sudah tadi ataupun Office yang sudah kita simpan di Google Drive. Nah seperti ini. Ini siswa udah bisa membuka. Nah kalau misalkan tadi belum, kunci share-nya belum dibuka, siswa sampai kapanpun tidak akan bisa membukanya. Ya, oke, ini sudah selesai.
Yang terakhir, untuk ibu bapak yang masih menggunakan, kita sering menggunakan Google Meet untuk tatap muka, ya, untuk tatap muka. Nah, bagaimana sih agar si Google link tersebut tidak harus kita selalu membagikan ke siswa gitu kan ya. Tidak harus membagikan ke siswa, jadi sudah tersimpan di tugas ibu bapak gitu kan ya. Jadi siswa tinggal klik di situ, otomatis akan pindah langsung ke Google Meet. Caranya kita simpan saja di menu tugas, ya, di tugas IC. Nah, seperti ini. Misalkan judulnya link Google Meet, ya, mapel prakarya. Nah, seperti ini. Diberi info di sininya, setiap hari Senin jam 8.30 sampai dengan 9.30 seperti ini. Kemudian jangan lupa ngambil link dari Google Meet-nya. Nah, ini kita buat meeting baru, coba. Nah, nanti link tersebut ibu bapak tidak harus untuk menutupnya, biarkan saja terbuka terus, ya. Kita akan coba seperti ini, nanti copy. Ini link Google Meet. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih ininya satu. Ininya bebas ya, untuk ininya bebas, ya. Simpan, ya. Kemudian terbitkan. Oh iya, diisi aja di sini, bisa nggak apa-apa ya. Link Google Meet-nya boleh disimpan di sini. Link Google Meet. Google Meet. Nah, seperti ini. Berarti tadi di informasi tidak usah diklik, tidak usah disimpan link Google Meet-nya ya. Nah, seperti ini, nanti kita hapus yang tadi link Google Meet-nya. Ini kita keluarkan dulu. Nah, setelah masuk ke sini, kita hapus linknya di sini. Jadi cukup saja di soal saja disimpan. Nah, setelah disimpan, nanti di siswa akan muncul apabila diterbitkan. Nah, kita akan coba di siswa. Tugas link Google Meet, mulai kerjakan. Klik linknya. Nah, maka akan langsung masuk ke Google Meet ini. Nah, setelah mungkin siswa sudah mengerjakan, jangan lupa untuk di reset siswanya. Reset semua hasil dari siswa di sini. Apabila misalkan ingin biar tidak usah reset, bisa saja tidak usah reset siswa, membuatnya di tugas upload di sini. Nah, di sini aja. Bisa di tugas upload pun bisa. Ini misalkan di sini tambahkan linknya. Link Google Meet. Seperti ini. Jangan tambahkan ini. Nah,
Kita coba di siswa, selesaikan aja ini. Nah, ini link upload sudah kita masukkan di situ. Kita coba di, nah ini kita cari di sini tugas uploadnya. Nih, link. Nah ini, bukan, belum ketemu. Oh iya, belum terbitkan. Nah ini mulai kerjakan. Ini kan tidak di waktu ya. Nah, langsung diklik aja di sini link Google Meet, otomatis ya ke siswa. Oke, alhamdulillah sampai cukup sekian saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila masih ada yang perlu ditanyakan boleh mangga, tapi kalau misalkan belum paham boleh diulang-ulang saja videonya. Sampai sini, sampai sekian. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.